Halo conference, apa kabar? Belakangan ini kita mendengarkan diskusi dan obrolan dan bahkan ancaman tentang suatu kelompok yang sering disebut sebagai anarki. Nah, di episode pertama HI 101 ini kita akan bicara satu konsep dasar dalam hubungan internasional yang digunakan beragam perspektif mulai dari realisme sampai liberalisme, bahkan sampai dikritik nanti oleh konstruktivisme, yaitu konsep anarki. Ya, anarki yang kemarin disebut-sebut sebagai ancaman nasional. Ternyata kemudian ketemu ada seorang yang konon mencuri sesuatu kemudian mengaku saya adalah ketua anarkis Indonesia. Tapi itu hal lain. Anarki di dalam hubungan internasional apa sih artinya? Anarki kalau kita lihat dari akar katanya sebenarnya sama dengan yang kita diskusikan tadi soal yang sering diidentikan dengan misalnya kelompok politik yang menghendaki tidak adanya kekuasaan negara gitu ya, sehingga ya sendiri ya masing-masing kemudian bertanggung jawab dirinya sendiri dan seterusnya gitu ya. Nah, anarki di sini merujuk kepada sebuah tatanan politik khususnya yang sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sih tatanan politik internasional itu. Sebagaimana kita ketahui, HI lahir dari sebuah kegelisahan tentang kenapa sih negara berperang dan bagaimana cara kita mencegah perang. Nah, untuk mencegah perang, untuk memahami cara negara berperilaku, para ahli kemudian berpikir bahwa kita harus memahami di mana sih perang itu dilakukan, dalam kondisi seperti apa sih aktor-aktor ini bertindak. Nah, kemudian mereka banyak menjelaskannya dengan menggambarkan bagaimana sistem internasional, bagaimana sistem politik internasional itu berbeda dengan sistem politik domestik. Itu terutama yang banyak yang berangkat dari tradisi realisme struktural, structural realism seperti Kenneth Waltz yang kemudian dengan tegas menyatakan, menjelaskan bahwa kenapa negara sering berperang? Ya karena sistem internasional itu punya perbedaan signifikan dengan sistem politik domestik dalam hal ordering principles-nya. Di dalam sistem politik domestik ada negara, ada penguasa, ada raja, ada pemerintah yang punya otoritas untuk kemudian mengatasi semua kelompok di dalam negara itu, setidaknya di dalam teori gitu ya. Soal nanti yang berkuasa ternyata Perdana Menteri, bayangan maupun resmi itu urusan lain gitu ya. Tapi secara konseptual di dalam negara sistemnya adalah sistem hierarki, ya, di mana di situ ada perbedaan fungsi, ada diferensiasi dari unit-unit di dalam sistem itu. Ada yang punya kekuasaan, ada yang lebih berkuasa. Di dalam kekuasaan pun nanti beda-beda tergantung sistemnya. Ada misalnya trias politika, jadi ada diferensiasi di dalam ordering principles-nya. Tapi di dalam politik internasional hal tersebut tidak terjadi. Di dalam politik internasional tidak ada sebuah world government seperti yang ada di One Piece itu ya, walaupun di One Piece juga tetap dilawan oleh para bajak laut ya, Luffy dan kawan-kawan. Tapi di dalam dunia kita selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, ordering principles ini, kata para neorealis, kata Kenneth Waltz, tidak berubah. Ordering principles-nya sama, tidak ada diferensiasi satu negara dengan negara yang lain. Itu unit yang secara fungsi sama, menjalani peran yang sama ya untuk survive dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tidak ada satu world government yang mengatasi semuanya, tidak ada otoritas, tidak ada kekuasaan yang mengatasi semuanya, sehingga masing-masing hanya masing-masing bertindak dalam situasi seperti itu. Nah, Waltz dalam kajiannya kemudian mengatakan inilah yang membuat politik internasional berbeda. Inilah yang paling menjelaskan perilaku negara di dalam hubungan internasional. Jadi bukan semata karena individu, walaupun individu penting, bukan semata karena karakter dari unit, demokratis atau tidak demokratis, Islam atau Kristen,
moderat atau radikal dan seterusnya, tetapi pada level sistem, ya, karena mau dia demokratis atau komunis atau tidak demokratis atau apapun, semuanya akan berperilaku sama. Jadi perang dingin itu terjadi bukan karena misalnya Soviet itu ingin melakukan ekspansi terhadap komunisme. Itu bukan karena Amerika Serikat ingin melakukan ekspansi komunisme. Itu terjadi karena sistem internasional yang anarki membuat kekuatan-kekuatan ini merasa terancam oleh kekuatan yang lain karena tidak ada yang menjamin keselamatan bagi dirinya sehingga dia harus bertindak lebih awal. Dan ini kemudian ada banyak kemiripan, makanya namanya disebut sebagai neorealism atau structural realism dengan realisme yang klasik, yang kalau dirujuk bisa sampai ke Hobbes atau Machiavellian yang harus berasumsi dalam politik, kita harus berasumsi bahwa semua orang itu jahat. Ya, dengan berasumsi semua orang itu jahat, kita sedang menyiapkan perlindungan untuk diri kita sendiri. Dan ini kemudian oleh Morgenthau disampaikan dalam Politics of Nations. International politics pada dasarnya adalah politik. Karena itu dia adalah struggle for power. Karena itu ya kita sendirilah, masing-masing negara sendirilah yang bisa menjamin keamanannya sendiri. Nah, tapi kalau dalam classical realism dia cukup moderat menyatakan bahwa struktur yang anarki ini memang berpengaruh, tapi keputusan-keputusan, sifat-sifat ya, dari para pembuat kebijakan dari negara ini kemudian juga berpengaruh kepada terciptanya konflik. Tapi keduanya sepakat bahwa kondisi yang anarki itu membuat perdamaian sulit dicapai karena tidak ada yang menjamin keamanan dan survival dari masing-masing negara. Ya, dalam kondisi tidak ada yang menjamin keamanan kita, seperti kalau di dalam politik domestik ini kita dijamin, seharusnya kita dijamin oleh negara, sehingga kalau ada yang melanggar hak kita bisa lapor polisi. Tapi kalau di dalam sistem internasional, kalau ada yang melanggar hak kita nggak bisa lapor siapa-siapa. Tidak ada yang bisa menjamin hak kita. Yang bisa menjamin hak kita adalah diri kita. Maka semua negara akan berperilaku yang mengamankan dirinya dengan cara apa? Dengan cara mengakumulasi kekuatan. Power menjadi tujuan sekaligus alat. Power sebagai ends dan sebagai means. Nah, tapi anarki ini tidak cuma menjadi hak milik khas kaum realis, orang-orang liberal yang percaya, berbeda dengan realisme yang percaya bahwa kondisi anarki ini akan membuat kita secara umum akan terjebak terus di dalam konflik terus-menerus. Orang-orang liberal percaya bahwa manusia bisa menciptakan progres dengan saling belajar dari kesalahan masa lalu, dengan saling bicara satu sama lain, dengan membangun common interest. Ya. Mereka kemudian bisa mengatasi kondisi yang diciptakan oleh anarki ini. Makanya kemudian ada gagasan-gagasan seperti Liga Bangsa-Bangsa atau gagasan-gagasan Wilsonian yang dulu populer pada awal abad 20 ketika hubungan internasional muncul sebagai bidang ilmu karena pasca Perang Dunia Pertama. Ya, ini nanti kemudian dikritik oleh orang-orang realis awal sebagai utopianisme, mimpi doang lu gitu ya. Buktinya gagal nanti di Liga Bangsa-Bangsa. Tapi orang-orang liberal tidak patah arang, mereka masih percaya bahwa keadaan anarki ini bisa diatasi. Nanti ada orang-orang neoliberal atau sering disebut sebagai neoliberal institutionalist yang mengatakan bahwa ya memang anarki menciptakan constraint yang luar biasa bagi terciptanya perdamaian, tapi kita bisa mendesain institusi, lembaga yang bisa membuat kita mengatasi kondisi anarki yang mendorong kita konflik itu. Sehingga karena kita aktor yang rasional, kalau desain kelembagaannya pas, memberikan keuntungan yang baik untuk aktor-aktor yang egois daripada perang, mendingan bikin institusi, mendingan bikin kerjasama. Nah, tapi anarki nanti kemudian akan dikritik oleh perspektif yang kita kenal sebagai konstruktivisme. Nanti Alexander Bent bilang, anarki is what states make of it. Ini anarki itu ya terjadi menjadi realitas karena dibayangkan oleh aktor-aktor, karena aktor percaya bahwa sistem internasional itu tidak ditandai dengan diferensiasi peran, ya. Semuanya diri sendiri untuk diri sendiri, ya. Kita hanya bisa menyelamatkan diri sendiri dengan mengakumulasi
power, maka yang itu terjadi. Tapi kalau kita percaya yang lain, kalau kita membawa identitas yang berbeda, gagasan yang berbeda, nanti akan muncul barangkali kondisi yang berbeda juga. Jadi kira-kira itu anarki, singkat cerita, dia sering digunakan untuk menggambarkan kondisi politik internasional dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu keadaan di mana tidak ada satu kekuatan yang mengatasi semua unit di dalam sistem itu. Dan dengan demikian, masing-masing unit, yang dalam hal ini adalah negara, itu fungsinya sama, sifatnya sama, berbeda dengan sistem politik ya sifatnya hierarkis. Di situ ada diferensiasi. Nah, tapi realis percaya ini kutukan yang sulit dielakkan. Liberal percaya bahwa kita bisa mengatasi kutukan ini. Konstruktivis percaya bahwa tidak ada kutukan ini, kita yang mengutuk diri sendiri. Terima kasih. Jangan terlalu sering mengutuk anarki atau anarkisme, karena jangan-jangan itu hantu buatan kita sendiri juga. Terima kasih.